Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatriski Damanik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pendingin dan HVAC, yaitu diagram TS-nya ya. Ini sebentar kita mau buka slideshow-nya. Oke. Langsung saja di sini siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus daya uap yang digunakan untuk menghitung atau memodelkan proses kerja mesin uap atau turbin uap. Siklus ini bekerja dengan fluid air. Semua PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap bekerja berdasarkan prinsip kerja siklus Rankine. Siklus Rankine pertama kali dimodelkan oleh William John Malcolm Rankine, seorang ilmuwan Skotlandia dari Universitas Glasgow. Untuk mempelajari siklus Rankine, terlebih dahulu kita harus memahami diagram TS-nya. Diagram TS untuk air, berikut ini adalah diagram TS-nya ya. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya, pada diagram TS tersebut terdapat lengkungan berbentuk kubah yang disebut kubah uap. Puncak kubah uap ini terdapat sebuah titik yang disebut titik kritis bila fluida dipanaskan pada tekanan kritis, yaitu tekanan pada titik kritis ini. Maka pada saat temperatur fluida mencapai temperatur krisisnya, semua molekul fluida akan berubah secara cepat dari fase cair menjadi fase gas atau uap tanpa ada proses penyerapan panas laten atau panas penguapan. Oleh karena itu, titik ini disebut titik kritis fluida. Untuk air, titik kritis beberapa pada tekanan 218 atm atau 22,064 MPa dan temperatur 374 oC. Jadi bila air dipanaskan pada tekanan 22,064 MPa atau 218 atm, maka ketika temperatur air mencapai 374 oC, secara cepat akan berubah langsung dari fase cair menjadi fase gas tanpa melalui proses penyerapan energi untuk proses penguapan. Dari titik kritis ke arah kanan mengikuti garis kubah uap disebut garis uap. Bila fluida berada pada kondisi tekanan dan temperatur yang sesuai dengan garis ini, maka fluida tersebut berada pada kondisi 100% uap jenuh. Dari titik kritis ke arah kiri mengikuti garis kubah uap disebut garis cair jenuh. Pada garis ini, fluida memiliki fase cair 100%. Di dalam kubah uap adalah daerah panas laten, yaitu panas penguapan atau panas pengembunan. Pada daerah ini, fluida berada dalam kondisi dua fase, yaitu fase cair dan fase gas bercampur menjadi satu. Kadar uap dapat ditentukan dari garis kadar uap. Daerah di atas kubah uap di sebelah kanan adalah daerah uap panas lanjut atau superheat steam. Sedangkan daerah di sebelah kiri di luar kubah uap disebut daerah dingin lanjut. Untuk uap jenuh, sifat-sifat termodinamika uap dapat ditentukan hanya dengan menggunakan temperatur atau tekanan saja. Tetapi untuk menentukan sifat-sifat termodinamika uap pada kondisi panas lanjut dan dingin lanjut harus diketahui tekanan dan temperatur uapnya. Bila kita memanaskan air dari kondisi cair, misalnya pada kondisi konstan 1 atmosfer dan mulai dari temperatur 18 oC hingga temperatur 230 derajat Celcius, maka pada diagram TS dapat digambarkan sebagai berikut. Proses pemanasan dari 18 derajat hingga 230 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer atau 101,325 kPa. Oke, proses pemanasan dapat digambarkan pada diagram TS seperti gambar tersebut. Pada diagram 1 atmosfer, air dengan temperatur awal 18 derajat Celcius memiliki entropi 0,28 kJ per kilogram Kelvin. Bila dipanaskan, maka temperatur air akan naik mengikuti garis tekanan konstan hingga mencapai titik temperatur didih, yaitu untuk tekanan 1 atm atau 1 atmosfer, di titik didih air adalah 99,98 derajat Celcius. Atau entropi ini bertambah dari 0,28 kJ per kilogram Kelvin menjadi 1,3 kJ per kilogram Kelvin. Entalpi air bertambah dari 82 kJ per kilogram menjadi 418 kJ per kilogram. Ini adalah energi total entalpi yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari kondisi cair pada temperatur 18 derajat Celcius menjadi air siap mendidih atau berubah fase pada temperatur 99 derajat 99,98 derajat Celcius. Pada diagram TS, proses mengikuti garis AB.
Bila panas diteruskan, temperatur air tidak akan naik, tetapi terjadi perubahan fase air dari fase cair menjadi fase gas. Perubahan fase ini mengikuti garis BC atau garis BC. Pada proses ini terjadi penyerapan kalor atau energi yang digunakan untuk mengubah fase zat pada kondisi temperatur konstan. Energi yang tidak diserap ini tidak dapat diukur dengan menggunakan termometer karena temperatur fluida tidak berubah. Oleh sebab itu, proses ini disebut juga penyerapan panas laten atau non-sensible heat. Pada proses ini, air bertambah dari 1,3 kJ per kilogram Kelvin menjadi 7,6 kJ per kilogram Kelvin. Proses tersebut berlanjut hingga titik C, yaitu titik yang tepat berada di garis uap jenuh. Pada titik C, semua molekul air telah berubah menjadi fase gas. Antara titik B dan titik C adalah kondisi dua fase, yaitu campuran gas dan air, campuran gas dan cair. Pada uap dalam campuran ini disebut faktor kebasahan atau sering disingkat dengan huruf X. Besar faktor kebasahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut. X sama dengan entalpi G kali T pada saat T dikurang entalpi F per HFG sama dengan SG pada T dikurang SF per SFG. Keterangan X adalah faktor kebasahan atau persen menyatakan persentase uap. HGT adalah entalpi uap pada temperatur fluida tertentu kilojoule per kilogram. HF adalah entalpi air cair atau kilojoule per kilogram. HFG entalpi perubahan dari cair ke gas dalam satuannya dari kilojoule per kilogram. SGT adalah entalpi uap pada temperatur fluida tertentu dengan satuan kilojoule per kilogram Kelvin. SF adalah entalpi cair atau kilojoule per kilogram Kelvin. SFG adalah entropi perubahan dari fase dari cair ke gas dengan satuan kilojoule per kilogram Kelvin. Misalnya pada proses pemanasan di atas, kita hendak mengetahui berapa kadar uap saat entropi air 4 kJ per kilogram Kelvin. Maka kadar uap dapat dihitung dengan sebagai berikut, yaitu X sama dengan 4 kJ per kilogram kali Kelvin kurang 1,3 kJ per kilogram Kelvin per 06,05 kJ per kilogram Kelvin sama dengan 0,446 atau 46,6%. Oke, artinya pada saat entropi fluida mencapai 4 kJ per kilogram Kelvin, kadar uap dalam campuran adalah 46,6%. Maka ini dapat dengan mudah ditentukan melalui diagram TS. Pada titik C, air berada dalam kondisi uap jenuh atau 100% uap. Bila energi atau panas terus diberikan, maka uap jenuh akan berubah menjadi uap panas lanjut. Pada proses pemanasan uap lanjut, tekanan dan temperatur fluida akan naik. Tetapi bila proses pemanasan ini dilakukan pada tekanan konstan, maka akan mengikuti garis CD. Proses yang kita bahas ini adalah proses sederhana yang berlangsung pada saat kita memanaskan air. Proses ini hampir sama dengan proses yang terjadi di dalam boiler pada unit pembangkit uap di PLTU. Hubungan perubahan tekanan dengan temperatur refrigeran dari hubungan tersebut menyatakan bahwa ada hubungan real antara perubahan tekanan dan proses pendinginan dan dalam sistem refrigerasi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.